Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ramis, apa kabar? Mudah-mudahan Sobat Ramis dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang hilangnya 4 orang siswa di salah satu SMA di kota Garut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1978 saat seluruh siswa mengikuti kegiatan mendaki di Gunung Cikuray. Tapi Sobat Ramis, sebelum saya melanjutkan kisah selengkapnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten horor yang lebih menarik lagi. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Rami semua yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Siang hari, saat pulang sekolah, banyak siswa yang berkumpul di depan majalah dinding sekolah. Ternyata di situ tertempel sebuah pengumuman bahwa pihak sekolah akan mengadakan pendakian dan menggelar acara berkemah di Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat. Roni dan Nana sangat senang membaca pengumuman tersebut. Saat itu mereka masih duduk di kelas 2 IPA. Acara perkemahan dan pendakian itu akan dilaksanakan minggu depan, berbarengan dengan libur catur bulan pada saat itu. Kalau sekarang kita mengenal libur semester, kalau dulu namanya liburan catur bulan. Siang itu, Nanang tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia mampir dulu ke rumah Roni untuk membahas persiapan acara pendakian tersebut. Sebenarnya, ia membuat acara pendakian dan kemah tersebut menjadi spesial karena mereka berdua memiliki pacar di sekolah yang sama, namun kelasnya berbeda. Roni sudah membayangkan mendaki gunung bersama Imas, wanita yang ia puja-puja sejak kelas 1. Nah, sedangkan Nanang masih PDKT pada si Mia, yaitu sahabatnya Imas. Udah, tembak aja. Sebenarnya Mia itu suka sama kamu, ucap Roni memberi semangat kepada Nanang. Namun Nanang tampaknya masih ragu. Enggak, ntar gimana kalau si Mia nolak? Tanya Nanang tidak percaya diri. Nanang dan Roni adalah dua sahabat yang memiliki karakter berbeda. Nanang adalah anak yang pemalu dan cenderung pendiam. Sedangkan Roni kebalikannya. Ia terlalu pede dalam segala hal termasuk urusan asmara. Sementara itu, di tempat lain, Imas dan Mia juga sedang mendiskusikan hal yang sama. Seperti Roni dan Nanang. Walaupun acara naik gunung tersebut masih beberapa hari lagi, Imas sudah menyiapkan perbekalan seperti baju, selimut, sabun, dan lain sebagainya. Mereka berdua sudah membayangkan betapa asiknya menikmati suasana malam di Gunung Cikuray.
bersama teman-teman sekolah dan khususnya bersama Roni. Sebenarnya, Imas belum pernah mendaki gunung. Ia tidak terlalu mengerti seperti apa sih naik gunung itu. Nah, Sobat Ramis, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Halaman sekolah penuh dengan siswa yang hendak melaksanakan kegiatan mendaki gunung. Siswa kelas 1 sampai kelas 3 terlibat dalam kegiatan ini. Pihak sekolah menyewa beberapa mobil angkot untuk mengantarkan siswa mereka ke Gunung Cikuray melalui jalur pemancar. Jalur pemancar merupakan jalur yang paling umum bagi para pendaki. Karena jalur ini memiliki trek paling ramah dibandingkan jalur lainnya. Landainya jalur juga berpengaruh pada panjangnya trek. Karena landai, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak otomatis menjadi lebih lama. Dibutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk mencapai puncak melalui jalur pemancar. Nah, sekitar pukul 6 pagi, seluruh siswa sudah bergerak menuju pos pemancar. Dan setibanya di pos pemancar, seluruh siswa berkumpul untuk mendapatkan pengarahan dari guru pembimbing. Dan setelah itu dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah berdoa, mereka memulai pendakian. Seluruh siswa berjalan beriringan mengikuti pemandu yang waktu itu dipimpin oleh Pak Fajar, guru olahraga. Dari pos pemancar ke pos 1 jalurnya relatif landai. Mungkin dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mencapai pos 1 tersebut. Nah, dari pos 1, para siswa melanjutkan perjalanan ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2, jalurnya didominasi oleh perkebunan teh. Setelah 10 menit perjalanan dari pos 1, jalur mulai menanjak. Dan dilanjutkan dengan menyusuri lereng gunung sampai memasuki pintu hutan. Di jalur ini, treknya menanjak ringan sampai ke pos 2. Yang merupakan lahan datar yang lapang dan teduh. Di area ini sangat cocok untuk beristirahat. Pak Fajar memberi isyarat agar para siswa beristirahat sejenak. Karena jalur selanjutnya medannya sangat curam. Saat beristirahat di pos 2 yang teduh itu, para siswa duduk berkelompok-kelompok. Mereka mulai mengeluarkan makanan ringan, air minum, sebagai penambah tenaga untuk melintasi trek selanjutnya. Roni, Nanang, Imas, dan Mia membuat kelompok sendiri dan berada di paling belakang. Mereka asyik bersenda gurau sambil menikmati roti yang mereka bawa. Kira-kira setelah 15 menit mereka beristirahat, Pak Fajar memberi aba-aba untuk melanjutkan perjalanan. Jalur pendakian melalui pos pemancar ini bukanlah jalur yang asing bagi Roni dan Nanang. Karena mereka pernah sekali mendaki Gunung Cikuray melalui jalur ini. Karena terlalu asik ngobrol dan bercanda, rombongan mereka tertinggal dari rombongan lainnya.
Tenang, saya tahu jalurnya untuk lebih cepat ke arah puncak, ujar Roni sangat yakin. Kita potong jalan lewat sini aja nih, ajak si Roni. Beneran kamu tahu, Ron? Tanya Imas yang penasaran. Iya, nanti kita sampai duluan di puncak, ujar Roni meyakinkan si Imas. Sebenarnya Roni mempunyai maksud lain dengan mengajak Nanang, Imas, dan Mia melewati jalur yang sebenarnya tidak ada. Roni hanya mengarang aja. Akhirnya mereka berempat memisahkan diri dari rombongan. Sekitar 15 menit mereka berjalan di jalur yang mereka buat sendiri itu. Tiba-tiba mereka melihat danau yang sangat indah dan luas. Roni dan Nanang terheran-heran melihat ada danau yang begitu indah di lereng Gunung Cikuray. Begitu juga dengan Imas dan Mia, mereka berdecak kagum melihat keindahan danau tersebut. Di sekeliling danau terhampar padang rumput yang hijau. Terdapat juga beberapa pohon yang sangat rindang di tepian danau tersebut. Roni mengajak teman-temannya berteduh di salah satu pohon untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan indah danau tersebut. Jadi Sobat Ramis, menurut Roni yang sekarang berusia kurang lebih 60 tahun, danau yang ia lihat di Gunung Cikuray itu indahnya seperti Telaga Warna yang berada di kawasan Puncak Bogor. Tapi danau yang saya lihat di Gunung Cikuray itu lebih cantik dari Telaga Warna yang ada di Puncak Bogor, cerita Roni pada Radio Misteri. Satu hal yang aneh menurut Roni waktu itu, ia seperti tidak ingat kalau sedang melakukan kegiatan mendaki bersama guru dan siswa dari sekolah mereka. Saat itu mereka merasa tidak asing berada di tempat tersebut. Setelah istirahat, mereka jalan-jalan menyusuri tepian danau. Nah, anehnya lagi, mereka juga bertemu dengan orang-orang yang ramah yang tinggal tidak jauh dari danau. Kehidupan di sekitar danau tersebut sangat asri dan damai. Mereka juga bertemu dengan anak-anak yang bermain riang gembira di dekat danau. Tanpa terasa, waktu sudah sore. Mereka singgah di sebuah rumah kayu model panggung, dan mereka disambut oleh penghuninya, yaitu sepasang suami istri setengah baya yang juga ramah. Mereka berempat menginap di rumah yang lumayan besar dan memiliki beberapa kamar. Saat malam hari, suasana di sekitar danau terang disinari cahaya bulan purnama. Anak-anak kecil yang mereka temui siang tadi terlihat masih bermain di bawah sinar rembulan yang terang. Malam itu tidak terjadi apa-apa terhadap mereka berempat. Nah Sobat Ramis, singkat cerita, saat pagi harinya Nanang bangun dan berdiri di teras rumah menikmati suasana pagi yang sejuk. Tak lama kemudian, Roni menyusul dan berdiri di sebelahnya. Mereka melihat anak-anak kecil yang semalam bermain penuh sukacita di hamparan rumput di dekat danau. Roni dan teman-temannya tidak menyadari kalau anak-anak tersebut bermain dari siang, malam, sampai pagi seperti tidak kenal lelah. Walaupun kondisi tersebut janggal,
Namun Roni dan teman-temannya melihat itu sesuatu yang normal dan tidak mencurigakan. Mereka berempat benar-benar menikmati suasana kehidupan di sekitar danau itu. Dan satu hal yang aneh adalah mereka tidak merasakan lapar dan dahaga selama berada di tempat tersebut. Padahal mereka berada di tempat itu sudah 2 hari 1 malam. Setelah puas menikmati pemandangan dari teras rumah, Mia mengajak teman-temannya jalan-jalan lagi, menyusuri tepian danau sambil menyaksikan orang-orang yang beraktivitas di sekitaran danau tersebut. Tiba di salah satu sisi danau, mereka melihat ikan berwarna-warni seperti ikan mas. Mia dan Imas senang sekali melihat ikan-ikan berenang di permukaan tanpa takut dengan keberadaan manusia. Nah, si Imas mengulurkan tangannya, membelai ikan-ikan yang sedang berenang tersebut. Dan ikan-ikan itu seperti senang diajak bermain. Nanang yang melihat air danau yang bening dan tenang itu ingin sekali berenang. Nanang berbisik kepada Roni untuk mengajaknya berenang. Nah, pada saat mereka sedang buka baju, tiba-tiba terdengar teriakan orang yang memanggil nama mereka dari balik pohon-pohon hutan yang sangat lebat. Roni dan Nanang terhentak. Begitu juga dengan Imas dan Mia. Mereka seperti tersadar saat orang-orang berteriak memanggil mereka. Roni dan Nanang pun membalas panggilan orang-orang tersebut. Tiba-tiba dari balik rerimbunan tanaman semak, muncul Pak Fajar dan beberapa guru serta beberapa orang teman-teman mereka sambil melempari Nanang dan Roni dengan batu kecil. Pak Fajar berlari menghampiri mereka, mencegah agar tidak mandi di danau tersebut. Pak Fajar dibantu guru yang lain langsung menarik mereka berempat menjauh dari danau itu. "Jangan mandi di situ! Jangan mandi di situ!" teriak Pak Fajar panik. Pak Fajar segera menghalau Nanang, Roni, Imas, dan Mia dari danau itu dan menyuruh mereka berjalan secepat mungkin meninggalkan daerah tersebut. Guru-guru dan siswa yang menjemput Roni dan kawan-kawannya semua menyaksikan keberadaan danau itu. Padahal di Gunung Cikuray itu tidak ada danau. Entah mengapa saat itu danau tersebut terlihat dan penghuninya pun menampakkan diri. Menurut Pak Fajar, kalau sampai mereka mandi di danau tersebut, maka mereka tidak akan pulang selamanya. Selama ini belum ada kisah yang menceritakan kalau di Gunung Cikuray terdapat danau. Baik itu danau nyata ataupun danau gaib. Menurut Pak Roni yang sekarang sudah berusia 61 tahun, letak danau tersebut berada di tengah-tengah antara pos 1 dan pos 2. Dan sampai sekarang pun belum ada cerita dari para pendaki yang melihat keberadaan danau gaib tersebut. Kalau keberadaan danau itu hanya ilusi Nanang dan Roni semata, mengapa Pak Fajar dan beberapa guru serta teman-teman mereka dapat melihatnya juga? Jauh setelah peristiwa itu terjadi, akhirnya Roni bercerita kalau sebenarnya ia dan Nanang mempunyai niat yang kurang baik terhadap Imas dan Mia.
Maklum, darah muda yang meluap-luap di tempat-tempat sepi seperti gunung ataupun hutan pasti akan memberikan dampak buruk bagi mereka. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah tersesatnya Roni beserta teman-temannya selama 3 hari di Gunung Cikuray, Garut. Terima kasih Sobat Ramis sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.